saat ini memang capek. Kajian, mendengarkan ilmu, mempelajarinya, mengamalkannya, mendakwahkannya, itu semuanya melatihkan, membuat jiwa ini capek. Tapi biarlah, memang dunia adalah tempat untuk itu semua. Yakin, mudah-mudahan ketika kita bersabar dalam menjalani kehidupan dunia ini, kelak pada hari kiamat kita bisa mendapatkan kenikmatan-kenikmatan sebagaimana yang Allah Ta'ala janjikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah 'azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid din bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. A'yadzan billahi minan nar. Ikhwatal iman, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, senantiasa kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Ta'ala atas segala karunia, taufik, petunjuk, dan kemudahan yang Allah berikan kepada kita. Sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk bisa merealisasikan tujuan kita diciptakan, yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kerabat beliau, para sahabat, dan orang-orang yang senantiasa terus-menerus berada di jalannya sampai hari kiamat kelak. Ikhwatal iman, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah taala tema kita pada pagi hari ini menjelang siang yaitu agar semakin beriman setelah bulan Ramadan. Ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang telah kita ketahui adalah kedudukan manusia yang paling tinggi di sisi Allah. Seorang hamba menghambakan dirinya kepada Allah Ta'ala, hal tersebut merupakan kedudukan manusia yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena pada saat itu dia sedang merealisasikan dan mewujudkan amanah di balik Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia sebagaimana tunjukkan dalam surah Az-Zariyat, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, untuk mentauhidkanku. Sehingga seseorang yang menghambakan dirinya dengan betul-betul penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kondisi seperti itu adalah kondisi yang sangat tinggi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena pada saat itu ya ikhwatal iman, seorang hamba menempatkan dirinya sebagai hamba yang penuh dengan kekurangan, kelemahan, dan ketergantungan kepada Allah. Dia sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala dia betul-betul menghambakan dirinya. Tatkala dia betul-betul menjalankan ibadah kepadanya. Dia sedang memposisikan dirinya dalam kondisi yang sangat butuh dan ketergantungan kepada Allah. Serta dia juga menempatkan dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, Rabb yang maha sempurna, maha kaya, maha tinggi, dan maha perkasa. Inilah yang menjadikan seorang hamba tatkala dia menghambakan dirinya kepada Allah mendapatkan kedudukan yang paling tinggi. Karena pada saat itu dia sedang merendahkan dirinya di hadapan Sang Khalik, Sang Pencipta, dan dia menempatkan Allah Ta'ala berada di atas keagungannya, kemuliaannya, kemahabesarannya, dan kesempurnaannya. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhan nas, dalam surat Fatir ayat 15, Ya ayyuhan nas,
antumul fuqara ilallah wallahu huwal ghaniyyul hamid. Wahai manusia, kamulah yang bergantung dan butuh kepada Allah, sedangkan Allah dialah yang maha kaya, tidak memerlukan sesuatu lagi maha terpuji. Sikap seperti inilah ikhwatal iman, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang membuat seorang manusia, hamba, bisa terus-menerus dan istiqamah dalam menjalankan ibadah, dalam menjalankan kewajibannya sebagai seorang hamba, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu diketahui bahwasanya orang-orang beriman ketika dia beribadah, ketika dia menghambakan diri kepada Allah, itu memiliki ciri khas, sifat yang khas dalam ibadah mereka. Nah, mudah-mudahan setelah kita menyebutkan apa saja yang merupakan sifat ibadahnya orang beriman, ciri khas ibadahnya orang beriman, mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Sehingga kita termasuk di antara golongan yang mudah-mudahan akan masuk surga dengan sebab keimanan kita, dengan sebab ibadah yang kita jalankan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, ciri khas yang pertama atau sifat ibadah yang pertama bagi orang yang beriman adalah ibadahnya ikhlas. Ibadahnya ikhlas. Hanya mengharapkan pahala dan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala mengatakan, ikhlas adalah alla tatluba ala amalika syahidan ghairallah. Tidaklah engkau meminta terhadap amalanmu yang menyaksikan, yang memperhatikan kecuali Allah. Begitu pula kita tidak meminta yang membalasnya kecuali Allah. Jadi apapun ibadah yang kita lakukan, amalan yang kita kerjakan, yang kita harapkan adalah balasan dari Allah. Allah yang melihatnya, Allah yang akan membalasnya. Itulah ikhlas. Dan sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya ikhlas adalah syarat diterimanya ibadah seorang hamba. Sebanyak apapun keutamaan yang disediakan dalam sebuah amalan. Contoh, dalam menimba ilmu agama. Para hadirin sekalian, kaum muslimin dan muslimat, yang saat ini mendengarkan, yang saat ini menyaksikan kajian saat ini, dan itu juga diperuntukkan bagi saya pribadi, ini adalah bagian daripada ibadah. Menimba ilmu, mengajarkan ilmu adalah ibadah yang memiliki keutamaan yang sangat banyak. Mendapatkan pahala jihad, mendapatkan keutamaan yang besar sebagaimana keutamaan bulan purnama di tengah bintang-bintang, mendapatkan doa dari makhluk langit dan bumi agar Allah Ta'ala mengampuni para penimba ilmu agama. Dan yang lebih besar daripada itu adalah menjadi sebab mudah seorang hamba masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, keutamaan-keutamaan tersebut yang begitu banyak sebagaimana ditunjukkan dalam Al-Qur'an ataupun di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, semuanya akan sirna begitu saja ketika apa? Ketika dia tidak ikhlas. Maka percuma kaum muslimin dan muslimat yang Allah Subhanahu wa taala. Yang mungkin saat ini untuk mengadakan kajian banyak hal yang harus dilakukan. Menyiapkan ini, menyiapkan tempat ini, dan segala macam yang diperlukan. Semua itu sia-sia jika tidak ikhlas. Maka dari itu, sifat dan ciri khas ibadahnya orang beriman, dia ikhlas. Karena dia sadar itu merupakan syarat agar amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana ditunjukkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang dikeluarkan Imam An-Nasa'i, "Innallaha 'azza wa jalla la yaqbalu minal 'amal illa ma kana lahu khalisan wa batagha bihi wajhahu." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menerima amalan kecuali ikhlas, mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala saja. Maka ini yang pertama, ikhwatal iman. Ingat baik-baik bahwa keikhlasan itu sangat dituntut dari setiap hamba sebelum dia menjalankan ibadah. Dan itulah yang menjadi ciri khas atau sifat ibadahnya orang-orang yang beriman. Oleh karena itu, sebelum kita menjalankan sebuah ibadah, misalkan dalam menimba ilmu agama, sebelum kita mulai belajar, mulai menimba ilmu, maka tanyakan kepada diri kita masing-masing. Untuk apa saya belajar? Ataukah saya belajar hanya sekedar ikut-ikutan
karena kebanyakan teman-teman saya belajar, masa saya tidak? Kemudian saya ikut belajar. Apakah hanya sebatas itu saja? Ataukah itu adalah program tambahan, sampingan yang diikuti, ataukah apa? Kalau seandainya itu, maka dia akan tidak mendapatkan apa-apa. Dan semua yang ia lakukan sia-sia. Dia tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ingat sifat ibadah orang beriman yang pertama adalah bahwa ibadahnya ikhlas, hanya mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah mutabah. Mutabah artinya adalah kesesuaian antara ibadah yang ia lakukan dengan ibadah yang pernah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tanpa itu sama, kembali kepada kesia-siaan. Maka ibadahnya orang-orang yang beriman adalah ibadah yang pernah dikerjakan dan dicontohkan atau mungkin diperintahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisa jadi ibadah tersebut adalah yang ditetapkan. Mungkin belum sempat Nabi sallallahu alaihi wasallam kerjakan, namun diperintahkan, namun ditetapkan, maka kita kerjakan. Kalau seandainya tidak sama sekali, baik dari perkataan, baik dari perbuatan, baik dari penetapan, maka itu bukan bagian daripada ibadah. Walaupun terlihat seperti ibadah. Walaupun penamaannya sebagaimana ibadah lainnya. Tapi ketika tidak pernah ditemukan landasannya dari Al-Quran, hadis, perkataan, perbuatan, penetapan, maka tidak akan pernah diterima. Orang-orang yang beriman hanya mau beribadah sesuai dengan apa yang diajarkan, yang dicontohkan, yang disampaikan, yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Itulah yang menjadi prinsip dan komitmen orang-orang yang beriman. Ya, dia hanya mau menjalankan ibadah yang ada dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah, yaitu Sunnah Nabi SAW. Karena Nabi menyatakan, man ahdatha fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, barang siapa membuat suatu perkara baru dalam agama kami yang tidak ada dasarnya, dalilnya, asalnya, maka hal tersebut tertolak. Walaupun yang diinginkan kebaikan. Walaupun yang diinginkan adalah kebaikan. Tetap jika tidak sesuai dengan dalil, maka tidak diterima. Dan sekali lagi, orang beriman yang betul-betul menghambakan diri kepada Allah Jalla wa'ala, hanya mau menjalankan ibadah sesuai dengan apa yang ditemukan dari Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, sebagaimana yang difahami dengan pemahaman yang benar oleh generasi-generasi terbaik Nabi Muhammad SAW. Itu yang kedua. Yang ketiga, di antara ciri khas dan sifat ibadahnya orang-orang yang beriman adalah ibadah mereka terus-menerus tanpa henti sampai mati. Ibadah mereka terus-menerus tanpa henti sampai mati. Mereka tidak dikenal sebagai ahli ibadah di bulan Ramadan saja atau di bulan Sya'ban saja. Tapi mereka dikenal sebagai ahli ibadah dengan menjalankan segala macam yang diperintahkan. Terus-menerus. Sampai kapan? Sampai mati. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Alam Nashrah. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ. Maka apabila kamu selesai dari suatu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain. Dan hanya kepada Rabb-Mu lah hendaknya kamu berharap. Al-Hafidh Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala menjelaskan, إِذَا فَرَغْتَ مِنْ أُمُورِ الدُّنْيَا وَأَشْغَالِهَا وَقَطَعْتَ عَلَائِقَهَا فانصب في العبادة وقم إليها نشيطا فارغ البال وأخلص لربك النية والرغبة. Kata beliau, jika engkau telah usai dari urusan atau kesibukan dunia, maka lakukanlah ibadah. Semangatlah melakukan yang penting, murnikanlah niat dan harapanmu hanya kepada Rabb-Mu. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala juga mengatakan, Idza faragta min a'malika fansab li'amalin akhar, yakni it'ab li'amalin akhar. Apabila engkau telah selesai dari amalanmu, maka mulailah dengan amalan lain. Atau bercapek-capeklah dengan amalan lainnya. La taj'alid dunya, dan janganlah engkau jadikan dunia
hilang darimu begitu saja tanpa ada faedah yang bisa didapatkan. Walihada kanat hayatul insan al-aqil hayata jayyidin. Oleh karena itu, kehidupan manusia yang berakal adalah kehidupan yang senantiasa membuahkan kebaikan. Maka ikhwatal iman, di antara yang bisa kita ambil pelajaran dari ayat di atas adalah, jadikan prinsip ini baik-baik. Orang beriman tidak akan pernah berhenti dari melakukan kebaikan. Dan itulah menjadi ciri khas dan sifat ibadah mereka. Terus menerus, continue tanpa henti. Terus menerus, continue tanpa henti. Selesai melakukan ibadah, lakukan ibadah yang lainnya. Selesai melakukan aktivitas tertentu, lakukan aktivitas yang lainnya. Selesai menjalankan ibadah di bulan Ramadan, masih banyak ibadah-ibadah lain yang harus kita kerjakan. Dan itulah yang menjadi prinsip. Dan ini sangat baik jika dijadikan prinsip dalam rumah tangga, dalam keluarga. Ketika selesai melakukan aktivitas, contoh sebagai ibu rumah tangga, selesai menjalankan aktivitasnya sebagai seorang ibu rumah tangga, bersih-bersih rumah, nyetrika, dan lain sebagainya, maka harus ada aktivitas lain yang ia kerjakan. Yang semua itu membuahkan pahala. Baik, mungkin timbul ada pertanyaan, Ustadz, apakah kita disuruh untuk sholat terus tanpa bisa melakukan perkara dunia? Apakah kita disuruh untuk ibadah, membaca Quran terus tanpa harus melakukan ibadah dunia? Maka jawabannya, ibadah tidak sesempit yang dikira. Ibadah itu maknanya luas. Oleh karena itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menjelaskan, ibadah adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah minal aqwali wal af'al al-zahira wal batinah. Ibadah adalah segala sesuatu yang dilakukan yang mendatangkan cinta dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam arti perbuatannya ini adalah perbuatan yang disukai dan diridhai oleh Allah. Baik itu perkataan, baik itu perbuatan yang nampak atau tersembunyi. Jika itu adalah perkataan atau perbuatan yang disukai dan mendatangkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, maka ia ibadah. Baik sifat ibadahnya adalah ibadah yang praktis, yang terdapat tata cara khusus dalam melakukannya, atau tidak. Seperti ketika kita membantu orang lain, ketika kita berbicara kepada orang lain, ketika kita bermuamalah dengan baik kepada orang lain, senyum, tidak ada waktu khusus, tidak ada cara khusus. Tapi ketika kita niatkan untuk Allah, maka dia akan bernilai ibadah. Sehingga yang dimaksudkan di sini adalah terus lanjutkan aktivitas dengan hal-hal yang membuahkan kebaikan. Jangan pernah berhenti dengan salah satu kegiatan, kemudian kita selesai begitu saja, tapi teruslah menjalani kegiatan-kegiatan yang lainnya, dan niatkan dari semua itu untuk menggapai pahala. Selesai ibadah, lakukan perkara dunia, niatkan untuk ibadah. Selesai dunia, lakukan ibadah, niatkan untuk mencari pahala, dan seterusnya. Sebagai kepala keluarga, dia bekerja, dan itu mungkin bagian daripada dunia. Namun di balik pekerjaannya, ia niatkan untuk mencari pahala. Ya. Suami istri, hubungan suami istri sekalipun, di balik itu niatkan untuk menggapai pahala. Seorang suami dalam rangka apa? Memenuhi hak istrinya, menghindari dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Ta'ala, maka dia akan mendapatkan pahala. Nabi menyatakan, wa fi bud'i ahadikum sadaqah. Bahkan itu dinilai sedekah. Maka inilah yang dimaksud, terus menerus dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hal ini semakna dengan perintah Allah dalam surat Al-Hijr ayat 99, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Rabbmu sampai datang ajal kepadamu. Al-yaqin yang dimaksud adalah ajal. Ya. Tidak pernah terhenti. Ibadah terus dilakukan. Jangan beranggapan bahwa tatkala kita selesai dari Ramadan misalnya, kemudian sudah selesai, tanggung jawab saya sebagai seorang. Tidak. Prinsip hidup seorang mukmin yang cerdas adalah terus-menerus beribadah. Dari segala macam bentuk ibadah, praktis atau non-praktis. Apakah dia terlihat seperti perkara dunia, ataukah dia memang ibadah, namun dia niatkan dari semua itu untuk menggapai pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah cerdasnya orang yang beriman.
Dan ini bisa jadikan prinsip dalam kehidupan kita selalu. Selesai, lakukan yang lain. Bahkan kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin tadi, it'ab li'amalin akhar. Berletihlah engkau dengan amalan yang lainnya dengan mengharapkan pahala tentunya. Ya. Dan ini juga semakna dengan firman Allah Ta'ala dalam surat Ali Imran ayat 102. Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benarnya takwa kepadanya dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Di sini kita diperintahkan untuk senantiasa terus-menerus menjalankan syariat Islam. Oleh karena itu Al-Hafidz Ibnu Katsir mengatakan, Hafidhu 'alal Islam fi hali sihhatikum wa salamatikum litamutu alaih. Jagalah Islam dengan menjalankan syariatnya terus-menerus, continue, tidak pernah berhenti. Dalam kondisi sehat, dalam kondisi selamat, atau kebalikannya. Dengan tujuan apa? Litamutu alaih, agar kalian mati dalam kondisi demikian, sehingga kita mati dalam kondisi husnul khatimah. Karena yang dihitung adalah apa yang terakhir. Innamal a'malu bil khawatim. Nah, kalau seandainya kita dikasih tahu sebelum ajal, mungkin sebagian orang akan malas-malas tatkala belum mendekati ajalnya. Permasalahannya tidak ada satupun yang tahu kapan dia meninggal dunia. Oleh karena itu, jangan pernah berhenti untuk mempersiapkan diri dengan banyak bekal. Ya. Maka dari poin yang berikutnya ini, yang merupakan sifat dan ciri khas ibadah seorang hamba, orang yang beriman, dari sini dapat kita simpulkan bahwasanya tidak ada yang namanya istirahat dengan nyaman ketika kita masih bernafas di dunia. Bahkan di balik tidur kita sekalipun, jika kita niatkan untuk ibadah, maka dia akan membuahkan pahala. Sehingga apapun yang kita lakukan itu semua bisa bernilai pahala jika kita niatkan untuk menjalani ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita niatkan untuk menggapai pahala. Maka pada dasarnya tidak ada istirahat yang nyaman. Tidak ada istirahat yang nyaman. Imam Ahmad pernah ditanya, Ya Imam, mata yajidul abdu ta'mar raha, wa Imam, kapan seorang hamba bisa menikmati lezatnya di balik beristirahat? Maka beliau tidak menjawabnya di dunia. Misalkan habis bekerja, tidur enak, tidak. Beliau mengatakan, Inda awali qadamin tadu'uha fil jannah. Ketika engkau meletakkan kakimu di surga, pada saat itu baru kita bisa istirahat dengan nyaman. Jika kita masuk surga. Selama di dunia, jangan pernah mengira kita bisa santai-santai. Surga dikelilingi dengan perkara-perkara yang dibenci oleh hawa nafsu. Huffatil jannatu bil makarih. Jadi memang inilah yang dijalani oleh kehidupan hamba dalam dunia ini. Maka jangan pernah berhenti untuk bisa beribadah. Ingat, kematian pasti akan datang. Dan kita akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah seorang penyair mengatakan, "Lau anna idza mitna turikna lakana al-mautu rahata kulli hayyin, walakinna idza mitna bu'ithna wa nus'alu ba'daha an kulli syai'in." Kalau seandainya kita mati kemudian dibiarkan begitu saja, maka kematian itu adalah tempatnya istirahat. Hilang rasa capek di balik kehidupan dunia ini. Namun setelah kita mati, kita akan dibangkitkan dan akan ditanya tentang segala sesuatu. Maka tidak ada kata henti dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala selama kita masih menghembuskan nafas di dunia. Teruslah beribadah. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang dikeluarkan oleh Muslim, Ya ayuhan nas, alaikum minal a'mal ma tutiqun, fa inna Allah la yamallu hatta tamallu, wa inna ahabbal a'mal ila Allah ma duwima alaihi wa in qalla. Wahai manusia, lakukanlah amalan sesuai dengan kemampuan kalian, karena Allah tidaklah bosan sampai kalian merasa bosan. Dan ketahuilah bahwa amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang continue, terus-menerus, walaupun sedikit. Terus-menerus. Nah, ini yang menjadi ciri khas ibadahnya orang yang beriman yang berikutnya. Terus-menerus, tanpa henti. Ya. Jangan jadi seorang hamba yang dikenal sebagai Sya'bani, yang ibadahnya hanya di bulan Sya'ban. Ramadhani, yang ibadahnya hanya di bulan Ramadan, tidak. Tapi kun Rabbaniyan, yaitu seorang hamba yang terus-menerus dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa idza faragta fansab. Ketika selesai,
lakukan yang lain. Ketika selesai sholat, kita berzikir. Selesai berzikir, zikir pagi petang. Selesai itu ada sholat duha. Setelah itu ada aktivitas lainnya. Yang bekerja, dia bekerja. Dan semuanya bisa bernilai pahala jika dia niatkan untuk Allah Ta'ala. Terus menerus. Selesai bekerja, nanti ada waktu istirahat, sholat zuhur. Dia sholat zuhur. Kemudian zikir lagi. Selesai itu dia makan. Makannya diniatkan untuk ibadah. Maka dia akan membuatkan pahala. Di balik makan itu dia makan dengan tangan kanan. Akan bernilai ibadah ke dalam rangka menjalankan syariat agama. Minum dengan tangan kanan. Makan minum secukupnya. Kemudian dia sebelum makan membaca doa. Bismillah. Setelah itu dia mengucapkan hamdalah. Selesai itu dia kembali bekerja. Di bekerjanya dia sambil berzikir. Selesai pulang ke rumah seorang suami, dia bertemu dengan anak istrinya. Dengan kehangatan yang bisa dia berikan. Sang istri pun menjalani kewajibannya. Melayani suaminya, memberikan pelayanan terbaik. Sang anak kemudian juga menghampiri. Kemudian terjadi diskusi yang hangat antara suami, istri. Tidak pernah berhenti. Dan semuanya bisa membuahkan pahala. Dan inilah sifat ibadahnya orang yang beriman. Tidak pernah berhenti. Ketika dia seorang wanita, dia bisa lakukan itu semuanya. Ya. Dia bisa lakukan. Dan semuanya bisa membuahkan pahala. Itu yang ketiga. Yang keempat. Setelah ibadah sifat ibadah yang ketiga adalah tidak pernah berhenti. Yang keempat apa? Berlomba-lomba. Apa bedanya Ustaz? Contoh. Saya dengan teman saya ingin ke sebuah tempat. Misalnya ke sekolah atau ke pasar dengan jalan kaki di pagi hari. Misalkan pada hari Ahad. Kebetulan pasarnya agak dekat dengan rumah. Karena ada keinginan untuk sambil berolahraga. Gimana kalau kita berlomba? Padahal bisa saja saya dengan teman berjalan kaki tanpa henti. Sampai apa tidak? Sampai. Tapi berbeda dengan yang berlomba-lomba. Saling kejar-mengejar. Nah itulah yang dimaksud. Perbedaan antara orang yang ibadah tanpa henti. Banyak. Tapi ini lebih tinggi daripada yang sebelumnya. Apa? Berlomba-lomba dalam kebaikan. Dan inilah di antara sifat dan ciri khas orang-orang beriman. Yang mana mereka berlomba-lomba dalam kebaikan. Allah Ta'ala berfirman sabiqu dalam surat Al-Hadid ayat 21. Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ka'ardis sama'i wal ard u'iddat lilladzina amanu billahi wa rusulihi dzalika fadlullah yu'tihi man yasha' wallahu dzul fadlil azim. Berlomba-lombalah kamu kepada mendapatkan ampunan dari Rabbmu dan surga yang lebarnya selebar langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Rasulnya. Itulah karunia Allah diberikannya kepada siapa yang dikehendakinya. Dan Allah mempunyai karunia yang sangatlah besar. Atau dalam surat Al-Baqarah ayat 148 Allah Ta'ala berfirman. Fastabiqul khairat. Dalam surat Al-Mutaffifin ayat 26. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Dan lain-lainnya yang menunjukkan bahwa kita diperintahkan bukan hanya sekedar terus-menerus dalam ibadah. Jika bisa berlomba-lombalah dalam menjalankan kebaikan. Dan lihat yang dilakukan oleh generasi-generasi salaf terdahulu. Mereka berlomba-lomba. Mereka berlomba-lomba dalam kebaikan. Bahkan bersedih ketika mereka kalah. Bersedih ketika mereka kalah. Ya. Dan tujuannya adalah untuk mencari pahala dari Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk menunjukkan kehebatan atau ujub dalam beramal, tidak. Berlomba-lomba ini tujuannya apa? Untuk menggapai pahala. Disebutkan dalam sebuah kisah masyhur yang terjadi antara Abu Bakar dan Umar radhiyallahu ta'ala anhuma yang terkenal dengan saling berlomba-lomba dalam kebaikan. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu senantiasa mengawasi Abu Bakar. Tidaklah Abu Bakar melakukan kebaikan melainkan Umar tahu dan ia akan melakukannya 2 kali lipat dibandingkan apa yang dilakukan oleh Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhuma. Kenapa? Karena ingin mendahului, menandingi dalam berbuat kebaikan. Suatu ketika di waktu fajar, Umar masih terbiasa mengawasi apa yang dilakukan oleh Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhuma. Ada sesuatu yang menarik. Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu pergi ke pinggiran kota Madinah setelah sholat subuh. Kemudian dia mendatangi sebuah gubuk kecil beberapa saat, lalu dia pulang kembali ke rumahnya. Dan senantiasa terulang yang dilakukan oleh Abu Bakar. Setiap subuh datang ke gubuk kecil, sebentar kemudian keluar. Umar pun terheran, apa yang dilakukan oleh Abu Bakar di sana?
Padahal biasanya tidaklah Umar melihat Abu Bakar melakukan sesuatu kecuali dia tahu itu pasti kebaikan. Sehingga dia berusaha untuk menandinginya. Dan inilah yang terjadi. Setiap hari melakukan hal yang sama. Umar pun tidak mengetahui jawaban apa di balik yang dilakukan oleh Abu Bakar. Sampai-sampai Umar pun berniat untuk masuk ke gubuk kecil tersebut. Ternyata di sana dia mendapati seorang nenek tua yang lemah dan tidak bisa bergerak. Bahkan nenek tersebut buta. Dan tidak ada sesuatu pun yang ada di dalam gubuk tersebut. Ya, dalam kondisi lemah, tidak bisa melakukan apa-apa. Umar pun, radhiyallahu ta'ala anhu pun tercengang dengan kondisi tersebut. Akhirnya dia bertanya, apa yang dilakukan oleh laki-laki tersebut? Apakah engkau memiliki hubungan kerabat, sehingga Abu Bakar pun senantiasa mengunjungi? Maka nenek tersebut pun menjawab, demi Allah, aku tidak mengetahui. Setiap pagi dia datang, membersihkan rumahku dan menyapunya. Kemudian dia menyiapkan makanan dan kemudian pergi tanpa berbicara sedikit pun. Yang kala itu Abu Bakar adalah khalifah. Maka Umar pun menekuk kedua lututnya dan kedua matanya membasahi pipinya. Dan mengucapkan kalimat, sungguh wahai Abu Bakar, engkau telah membuat lelah khalifah sesudahmu nantinya. Karena saking menakjubkannya yang dilakukan oleh Abu Bakar. Tapi lihat bagaimana kesungguhan Umar bin Khattab dalam berlomba-lomba dalam menjalankan kebaikan. Sungguh luar biasa yang dilakukan oleh generasi-generasi salaf terdahulu. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Mereka bersedih ketika tidak bisa melakukan, ketika kalah dalam menjalankan kebaikan. Nah, yang ini yang membuat mereka terus-menerus tanpa henti dalam menjalankan ibadah. Dalam menjalankan ibadah. Tapi ingat, bukan dalam rangka untuk riya, menyombongkan diri, ujub, tidak. Tapi murni untuk menjadi penyemangat dalam menjalani kebaikan. Yang dilakukan oleh Abu Bakar, apakah dia pamer dengan Umar? Tidak. Dia terus menjalankan kebaikan. Hanya saja Umar terus mengawasi, kalau melakukan kebaikan, dia berusaha untuk menandinginya. Agar apa? Agar terus termotivasi dalam menjalani kebaikan. Nah, sekarang kita tanya kepada diri kita, apakah kita memiliki sifat yang seperti itu dalam menjalankan kebaikan? Ataukah ketika orang sudah banyak bisa menyelesaikan banyak kebaikan, kemudian kita biasa-biasa saja tanpa ada rasa ketertarikan untuk bisa melakukan yang sama? Orang-orang yang memiliki jiwa ingin berlomba-lomba dalam kebaikan, dia tidak pernah diam diri. Contoh sederhana, ketika terdengar kabar olehnya bahwa Bapak Fulan, tanpa harus diumumkan, yang jelas dia hanya terdengar kabar. Mungkin dari orang ke orang, mulut ke mulut. Bapak Fulan, alhamdulillah bisa menyedekahkan ini ke masjid. Orang-orang yang memiliki jiwa berlomba-lomba dalam kebaikan, terketuk hatinya. Beliau bisa menyedekahkan hal tersebut. Maka saya harus bisa menyedekahkan yang lainnya. Jadi gitu. Jadi bukan, sekedar hanya lewat bagi orang-orang yang ada niatan untuk berlomba-lomba, dia berusaha untuk bisa melakukan hal yang sama atau melebihi. Nah, ini diantara sifat ibadahnya orang-orang yang beriman. Yang betul-betul menghambakan diri kepada Sang Rahman, yaitu Allah Jalla wa'ala. Berlomba-lomba dalam menjalankan kebaikan. Kemudian yang berikutnya, khawatir iman Allah Subhanahu wa ta'ala, setelah mereka menjalani atau selesai dalam melakukan aktivitas ibadah, di antara yang menjadi ciri khas mereka adalah ada muncul kekhawatiran kalau seandainya ibadah yang dikerjakan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Mu'minun ayat 60, "Walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un." Dan orang-orang yang membiarkan apa yang telah mereka berikan dengan hati yang takut, karena mereka tahu bahwa sesungguhnya mereka akan kembali kepada Rabb-nya. Nah, di sini muncul kekhawatiran dalam diri mereka bahwa setiap ibadah yang selama ini mereka kerjakan khawatir tidak diterima. Dan inilah yang dirasakan oleh orang-orang beriman. Inilah yang dirasakan oleh orang-orang beriman. Bukan justru merasa aman, saya sudah banyak ibadah, nanti bisa mendapatkan surga. Begitu saja. Tidak. Justru orang-orang beriman khawatir kalau seandainya ibadah tidak diterima. Yang ini yang membuat mereka apa? Semakin mengoreksi hati. Semakin mengoreksi ibadah yang dikerjakan. Apakah sudah ikhlas? Apakah sesuai dengan tuntunan Nabi SAW? Apakah memenuhi rukun, syarat
dan lain sebagainya. Karena ada kekhawatiran. Mendengar ayat di atas, Aisyah radhiyallahu taala anha bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ahumul ladzina yashrabuna al-khamra wa yasriqun?" Wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, apakah mereka itu yang takut, yang khawatir adalah orang-orang yang suka minum minuman keras atau mencuri? Maka Nabi mengatakan tidak. La ya binta Siddiq. Tidak wahai putri dari As-Siddiq, yaitu Aisyah radhiyallahu taala anha. Walakinnahumul ladzina yasumun wa yusallun wa yatasaddaqun. Mereka yang takut tersebut adalah orang-orang yang puasa, yang salat, yang bersedekah. Wahum yakhafuna alla yuqbala minhum. Sementara mereka takut kalau seandainya amal ibadah tersebut tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ikhwatul iman yang Allah Subhanahu wa taala. Inilah sifat-sifat ibadah yang ada pada diri orang-orang yang beriman. Ikhlas, mutaba'ah, tanpa henti, terus-menerus, kemudian berlomba-lomba dalam menjalani kebaikan, dan masih ada kekhawatiran setelah menjalankannya, khawatir kalau seandainya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Dia akan kembali kepada poin pertama. Kembali mengoreksi hatinya. Apakah ikhlas ataukah tidak? Kemudian dia akan mengoreksi ibadahnya. Apakah sudah sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam ataukah tidak? Kemudian dia akan terus-menerus mengerjakannya. Bahkan dia berlomba-lomba dalam menjalani kebaikan. Kemudian muncul lagi rasa kekhawatiran. Dan terus-menerus sampai kapan? Sampai ajal tiba. Dan mudah-mudahan dengan itu dia bisa menjadi orang yang meninggal dunia dalam kondisi husnul khatimah. Ya. Sekarang pertanyaannya, apakah ada salah satu di antara ciri khas ibadahnya orang beriman ada pada diri kita? 1, 2, 3, ataukah naudzubillah tidak sama sekali? Nah, mudah-mudahan dengan ini kita semakin mengoreksi diri, mengevaluasi diri. Apakah ibadah kita sudah sesuai dengan kualitas ibadahnya orang-orang yang Allah Ta'ala berikan kemuliaan terhadap mereka. Nah, dengan ini, ikhwatal iman Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti yang kita katakan bahwa ibadah mereka tidak akan pernah berhenti. Orang yang ikhlas dalam beribadah, dia tidak akan pernah bosan dalam menjalankannya. Karena yang dia harapkan adalah pahala dari Allah. Ada orang yang futur dalam kajian misalkan. Futur dalam kajian. Mungkin bisa jadi sebabnya adalah karena dia tidak ikhlas dalam menimba ilmu agama. Mungkin hanya sekedar karena ketertarikan cara penyampaian ustadznya. Coba ikut kajian. Ustadznya enak menyampaikan. Ketika diganti ustadznya, atau mungkin ustadznya tidak lagi nyaman dalam menyampaikan, akhirnya bosan. Karena yang dituju adalah kenyamanan mendengarkan isi atau mendengarkan cara penyampaian. Nah, tidak ikhlas berarti. Ya. Orang yang ikhlas dia akan terus-menerus dalam menjalani ibadah. Seberat apapun itu. Contoh, dalam melaksanakan ibadah haji dan umrah. Atau yang paling dekat, insya Allah mudah-mudahan kita diberikan kemudahan dalam menjalankannya. Ibadah kurban. Kalau orang-orang yang tulus, ikhlas dalam menjalani ibadah tersebut, dia tidak hanya mencukupi dengan pernahnya ibadah kurban sebelumnya. Karena ibadah kurban itu bukan ibadah yang sekali seumur hidup. Kapanpun kita memiliki kemampuannya, maka kita diperintahkan. Menurut sebagian pendapat, bahkan diwajibkan untuk bagi orang-orang yang mampu. Ya. Orang yang ikhlas tidak akan pernah merasa putus dan terus-menerus dalam menjalankan. Kenapa? Karena yang dia cari adalah pahala di balik ibadah-ibadah tersebut. Inilah yang akan membuatnya istiqamah. Apakah letih? Iya. Memang capek. Ibadah Ramadan yang sebelumnya kita kerjakan, dimulai dari ibadah puasanya, itu selain daripada ibadah wajib seperti sholat 5 waktu dan lain sebagainya. Kita tambah dengan puasa. Di malam harinya kita sholat malam. Ada sebagian yang tidak tidur sama sekali di 10 hari terakhir. Walaupun dia seorang wanita. Terkadang dia betul-betul menghidupkan malamnya. Walaupun itu di rumah. Tidak tidur. Dia meminta izin kepada suaminya. Wahai suamiku, saya ingin menghidupkan malam ini. Boleh? Boleh. Akhirnya dia menghidupkan. Apakah capek? Capek. Memang letih. Tapi orang-orang yang beriman, yang telah melekat dalam diri mereka, bagaimana ibadahnya, orang yang beriman, mereka tidak akan pernah mengeluh. Tidak akan pernah mengeluh dalam menjalani ibadah-ibadah yang mereka kerjakan. Kenapa ikhwatal iman?
Kenapa? Karena mereka tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala senang melihat hamba-hambanya yang letih karena ibadah. Dan ini yang perlu kita ketahui bersama. Ketika kita lagi capek ibadah, letih dalam beribadah, ingat ini baik-baik. Allah suka dengan apa yang kita lakukan. Selama rasa letih kita disebabkan karena ibadah yang kita kerjakan. Sebagaimana kebahagiaan Allah Subhanahu wa taala terhadap jamaah haji yang sedang wukuf di Arafah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna Allah Ta'ala yubahi malaikatahu asyiyata Arafah bi ahli Arafah." Sesungguhnya Allah Ta'ala membanggakan penduduk Arafah kepada malaikatnya pada siang Arafah. Seraya mengatakan, "Unzuru ila ibadi atawni syu'atan ghubra." Lihat hamba-hambaku yang mana mereka datang kepadaku dalam kondisi lusuh dan penuh debu. Allah suka, bangga melihat hamba-hamba yang letih dalam menjalankan ibadah. Kalau seandainya kita sudah letih, capek, dan rasa letih kita itu buah dari ibadah, atau yang akibat dari ibadah, maka berbahagialah. Mudah-mudahan saat itu Allah berbahagia, bahkan membanggakan diri kita di hadapan malaikat-malaikatnya. Dengan itu kita tidak akan pernah mengeluh dalam menjalankan ibadah. Kemudian yang berikutnya, ingat baik-baik. Ketika kita letih dalam ibadah, bahwa letih dalam ibadah itulah jalan yang ditempuh oleh orang-orang beriman yang mereka menjadi penduduk surga nantinya. Sebagaimana Allah Ta'ala menyebutkan tentang orang-orang yang akan orang-orang atau penduduk surga dalam surat Al-Furqan ayat 75. Ulaika yujzauna al-ghurfata bima sabaru wa yulqauna fiha tahiyyatan wa salama. Mereka itu akan diberi balasan dengan tempat yang tinggi dalam surga. Atas apa? Kesabaran mereka. Sabar dalam ibadah, dalam menghadapi ujian, menjauhi kemaksiatan. Ada rasa keletihan di balik itu semua. Orang-orang yang baru mendapatkan ujian-ujian berat, di satu sisi ada diminta untuk senantiasa beribadah, ada keletihan di balik itu semua. Tapi balasannya adalah surga Allah Subhanahu wa taala dan ayat-ayat yang lainnya. Sehingga orang-orang yang akan menjadi penduduk surga itu dikenal sebagai pejuang tangguh dalam menjalani segala macam ibadah, amal ibadah yang di dunia ini. Letih, capek itu pasti akan dia hadapi tanpa ada rasa berkeluh kesah dalam diri mereka. Kenapa? Karena inilah jalannya orang-orang yang beriman. Karena surga dikelilingi oleh perkara-perkara yang dibenci oleh hawa nafsu kita. Dia akan terus ibadah saat itu ketika dia betul-betul sadar akan hal ini. Dan dia tidak mengenal momen-momen tertentu saja. Dia akan terus beribadah sepanjang masa. Momen-momen tersebut adalah bonus yang Allah berikan yang dengannya dia akan mendapatkan pahala yang jauh lebih besar. Itulah prinsip ibadahnya orang-orang yang beriman. Kemudian juga ketika kita letih ikhwatal iman, kaum muslimin dan muslimat, ingat baik-baik bahwasanya terus-menerusnya dalam beribadah itu merupakan tanda diterimanya amal ibadah sebelumnya. Contoh, kita melakukan ibadah A. Untuk meyakini atau lebih besar harapan kita agar amal ibadah A ini diterima, lakukan amal ibadah B. Selesai melakukan amal ibadah B, lakukan amal ibadah C. Dengan harapan yang jauh lebih besar adalah amal ibadah kita yang A, B, itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama. Thawabul hasanah al-hasanatu ba'daha. Faman amila hasanatan thumma atba'aha ba'd bihasanatin kana dzalika ala qabuli hasanatil ula. Balasan kebaikan adalah kebaikan setelahnya. Barang siapa yang melakukan kebaikan kemudian diikuti dengan kebaikan setelahnya, maka kebaikan yang kedua merupakan tanda diterimanya kebaikan yang pertama. Kalau seandainya kita ingin mendapatkan rasa harap yang jauh lebih besar agar amalan ibadah kita sebelumnya diterima oleh Allah Ta'ala, maka jangan pernah berhenti untuk terus beramal. Kalau kita ingin bulan Ramadan, ibadah bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka lakukan ibadah-ibadah setelahnya. Itulah yang kita lakukan. Tidak pernah berhenti. Tidak pernah berhenti dalam menjalankan segala macam ibadah. Ya. Dan ini merupakan kabar gembira bagi setiap hamba yang beriman, yang berusaha untuk menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah terputus. Karena besar sekali harapannya amal ibadah diterima bagi hamba yang tidak pernah berhenti dalam menjalankan kebaikan. Ya. Dan lainnya, fatal iman, di antara
yang membuat kita bertahan di balik rasa letih yang kita temukan dari ibadah-ibadah ini adalah bahwa memang kehidupan dunia ini pasti membuat seorang hamba letih. Apapun latar belakang kehidupan manusia itu, pasti dia akan menemukan yang namanya keletihan. Ahli ibadah letih dengan ibadahnya. Ahli maksiat letih dengan kemaksiatannya. Ahli kesyirikan letih dengan kesyirikannya. Apapun yang dilakukan pasti akan membuahkan keletihan. Ya. Karena sebagaimana yang Allah Ta'ala nyatakan, laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguhnya Allah telah ciptakan manusia, sesungguhnya aku telah ciptakan manusia dalam kondisi kabad, dalam kondisi keletihan. Memang seperti itulah yang pasti akan dirasakan oleh setiap manusia. Apapun yang ia lakukan, maksiatan, ketaatan. Orang beriman letih dengan sholatnya, ada ahli maksiat letih dengan kemaksiatannya. Ahli tauhid letih dengan ibadah yang ia lakukan, ahli kesyirikan letih dengan kesyirikannya. Ya. Sebagaimana Allah Ta'ala menghibur orang-orang beriman dalam surah An-Nisa ayat 4, in takunu ta'lamun fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Jika kamu menderita kesakitan, maka sesungguhnya mereka pun menderita kesakitan pula. Sebagaimana kamu rasakan. Namun bedanya apa? Kamu mengharapkan pahala sementara mereka tidak. Mungkin timbul pertanyaan, Ustaz, ada sebagian orang yang sama sekali tidak merasa letih, walaupun tubuhnya letih dengan kemaksiatannya. Contoh orang-orang yang suka main game misalkan, itu ada yang berjam-jam tanpa henti, tanpa makan dan minum, dan bertahan. Padahal pada dasarnya tubuhnya ini sudah letih, capek sekali. Ada yang sampai pingsan, bahkan wallahu alam kebenarannya ada yang sampai meninggal dunia. Bagaimana dengan itu? Maka jawabannya itu disebabkan karena apa? Merasakan lezat di balik aktivitas yang ia kerjakan. Lah seharusnya orang yang beriman bisa merasakan lezatnya di balik ibadah yang ia kerjakan. Sehingga apa? Tidak pernah mengeluh. Tidak pernah mengeluh. Tidak pernah mengeluh. Saya mendapatkan kisah. Dan ini di antara kisahnya para ulama. Yang mana kala itu setelah menikah. Yang mana di malam pertama seharusnya suami istri itu menikmati malam-malam pertama dengan yang dilakukan oleh kebanyakan atau pada umumnya dilakukan oleh suami istri. Namun ternyata di malam pertama dia teringat akan sebuah ayat. Karena teringat akan ayat tersebut, timbul rasa penasaran dalam hati, apa tafsiran dari ayat tersebut. Akhirnya apa? Dia masuk ke perpustakaan. Buka satu tafsir, masih penasaran, buka tafsir yang lainnya, yang pada akhirnya tidak terasa masuk waktu subuh. Yang seharusnya malam tersebut mungkin dirasakan dengan menikmati malam pertamanya suami istri, justru karena lezatnya dalam menimba ilmu, dalam ibadah, yang pada akhirnya dia lupa akan hal itu. Itu kenapa terjadi? Dan tidak merasa letih. Kenapa terjadi? Karena merasa lezat. Nah ini jawabannya. Kalau ada yang mengatakan, nggak letih Ustaz, saya asyik dengan ini semua. Itu karena Anda merasa, lah seharusnya orang yang beriman bisa merasa lezat, nikmat dari ibadah yang ia kerjakan. Sehingga tidak pernah mengeluh. Namun sejatinya pasti membuahkan rasa capek. Pasti membuahkan rasa letih. Tubuhnya capek. Walaupun hatinya, matanya masih bisa memaksa. Tapi pada dasarnya capek. Lah kalau seandainya semua aktivitas apapun dilakukan oleh manusia bisa membuahkan rasa letih dan capek, maka orang-orang yang cerdas tentu lebih memilih capek yang membuahkan pahala, yang bisa menjadi sebab masuk surga, yang bisa menjadi sebab dihindari dari segala siksa dalam api neraka. Nah, kemudian yang lain yang membuat seorang hamba terus tidak pernah putus dalam beramal adalah dia sadar bahwa dunia ini sifatnya sementara. Dunia ini sifatnya sementara. Sebagaimana ditunjukkan dalam sebuah kisah. Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu berkata, nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala hasirin. Faqam wa qad athara fi janbihi. Faqulna ya Rasulullah, law ittakhadna laka wita'an. Faqala mali wa malid dunya.
Ma ana fid dunya illa karakibin istadhalla tahta syajarah thumma raha wa tarakaha. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidur di atas tikar. Ketika bangun, tikar tersebut memberikan bekas pada bagian samping beliau, pada badan bagian samping beliau. Melihat hal tersebut, tergeraklah hati Ibnu Mas'ud ingin membelikan atau membuatkan kasur. Beliau adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam, Amirul Mukminin. Kemudian pemimpin pasukan, pemegang Baitul Mal dengan jabatan yang amatlah tinggi, dan yang tertinggi adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga sangat pantas diberikan pelayanan yang baik dari sahabat-sahabatnya. Sehingga para sahabat merasa hal tersebut, yang pada akhirnya mereka menawarkan, maukah engkau kami buatkan kasur? Tapi lihat apa yang dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mali wa malid dunya. Apa kepentinganku terhadap dunia ini? Ya. Aku ini di dunia hanyalah seperti orang yang menaiki kendaraan yang sedang berteduh sebentar di bawah sebuah pohon, kemudian aku akan pergi meninggalkannya. Kalau seandainya kita sadar akan hal ini, ya khawatir iman, kita tidak akan pernah terlalu tergila dan tamak dengan dunia, tapi kita lebih fokus kepada bekal yang akan bisa menyelamatkan kita kelak di hari kiamat dengan ibadah. Sehingga ibadah kita akan terus-menerus. Ya, ibadah dunia ini sifatnya adalah sementara. Kita tidak akan pernah tinggal selama-lamanya. Contoh, seorang bekerja di kantor. Di kantor tersebut ada tempat kerja. Ada tempat kerja. Apakah di tempat kerjanya dia sediakan segala macam dapurnya, kemudian disediakan segala macam dengan niatan untuk tinggal di kantor? Maka tidak. Hanya seperlunya untuk bekerja. Ya. Apa yang dia perlukan untuk kerja, itulah yang disiapkan di kantornya. Kenapa? Karena dia sadar nanti dia akan pulang ke rumah, membawa oleh-oleh, membawa hasil dari pekerjaan yang ia kerjakan. Maka seharusnya ini yang kita tanamkan dalam pikiran kita, bahwa kita hidup di dunia ini sifatnya sementara, yang kelak kita akan membawa apa yang telah kita kerjakan di dunia. Jika itu adalah amal kebaikan, maka kita akan mendapatkan pahala dan surga dari Allah Ta'ala. Jika itu adalah keburukan, maka na'udzubillah akan mendapatkan siksa di dalam api neraka. Maka ingat, dunia adalah tempat yang bersifat sementara. Yang berikutnya, dia adalah tempat beramal. Tempat beramal. Fa innal yawma amalun wala hisab, wa ghadan hisabun wala amal. Kata Ali bin Abi Thalib, ini pada hari ini ada tempatnya untuk beramal, bukan untuk hisab. Nanti kelak di hari kiamat tempatnya hisab, bukan untuk beramal. Inilah memang waktu kita untuk beramal. Ya, ini tempat kita untuk beramal. Maka jangan pernah berhenti. Jangan pernah berhenti untuk terus beramal kebaikan. Jangan pernah berhenti. Amalkan baik-baik. Jadikan prinsip dalam hidup. Prinsip hidup orang beriman. Tidak akan pernah berhenti dalam mengerjakan sebuah kebaikan. Dan tidak pernah puas. Tidak pernah berhenti dan tidak pernah puas. Dalam arti, sepertinya sudah sempurna ibadah saya. Tidak perlu dikembangkan lagi, tidak perlu diperbaiki. Jangan pernah merasa puas. Terus cari kekurangan. Dan inilah sifatnya orang beriman. Di antara ciri-ciri orang yang ikhlas, tidak pernah merasa dirinya ikhlas. Tapi apa? Terus merasa ada yang kurang dalam keikhlasannya, dalam ibadahnya. Ketika selesai, sepertinya sholat saya tadi itu ada yang kurang khusyuk. Mungkin bacaan ini kurang bagus dibaca. Atau mungkin terlalu fokus dengan dunia yang pada akhirnya menghilangkan kehusyuan dalam ibadah sholat. Atau gerakannya kurang pas. Dia terus berpikir, kayaknya kurang ikhlas. Ini yang akan mendarikan dirinya untuk terus bergerak maju. Untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini bisa kita tanamkan dalam kehidupan sehari-hari. Jangan pernah puas dengan apa yang telah kita kerjakan. Terus berpikir, apa lagi yang bisa saya kerjakan? Sepertinya ini kurang sempurna, maka harus seperti ini dan seterusnya. Ya. Tidak ada pernah kata henti ketika kita masih hidup di dunia ini. Terus beramal, terus mengerjakan kebaikan-kebaikan. Ya. Ada sebuah perkataan, ungkapan seorang penyair. Inna lillah ibadan futana.
Talaqud dunya wa khaful fitana. Nawaru fiha alimu annaha laysat lihayyin watana. Ja'aluha lujjatan wattakhadhu salihal a'mali fiha sufuna. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki hamba-hamba yang cerdas. Mereka melepaskan dunia dan takut akan fitnahnya. Mereka lihat dunia itu bukan tempat sebenarnya. Maka sadarlah mereka bahwasanya itu tidak pantas untuk dijadikan tempat menetap. Mereka pun menjadikan dunia sebagai samudra dan menjadikan amal yang soleh sebagai bahtera. Amat bermakna apa yang dikatakan tadi. Dunia yang kita tempati ini, ikhwatal iman, kaum muslimin dan muslimat yang Allah Subhanahu wa taala, sementara. Yang kita butuhkan adalah bekal sebanyak-banyaknya untuk bertemu dengan hari kiamat nanti. Yang mana bekal inilah yang akan menjadi sebab kita bisa mendapatkan rahmat dan kita bisa mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, sebelum itu terjadi, tidak ada kata henti untuk bisa melakukan ibadah. Terus, tidak ada kata henti. Saat ini memang kita capek. Saat ini memang capek. Kajian, mendengarkan ilmu, mempelajarinya, mengamalkannya, mendakwahkannya, itu semuanya melatihkan, membuat jiwa ini capek. Tapi biarlah, memang dunia adalah tempat untuk itu semua. Yakin, mudah-mudahan ketika kita bersabar dalam menjalani kehidupan dunia ini, kelak pada hari kiamat kita bisa mendapatkan kenikmatan-kenikmatan sebagaimana yang Allah Ta'ala janjikan. Bersabar, saat ini bersabar. Ya, saat ini terus bersabar. Jangan pernah berhenti untuk terus melakukan kebaikan. Terus berpikir, apa lagi kebaikan yang bisa saya lakukan? Ibadah apa lagi yang bisa saya kerjakan? Selesai Ramadan, di bulan Syawal. Kira-kira ibadah apa? Tanya kepada Ustaz, di bulan Syawal ini ibadah apa saja, Ustaz? Mungkin puasa Syawal yang berkaitan dengan bulan Syawal. Atau secara umum puasa Senin Kamis, puasa Ayyamul Bid. Kemudian yang sebelumnya kita ibadah sholat malam, tarawih. Nah, mudah-mudahan itu membekas. Sehingga kita masih bisa melanjutkannya di bulan-bulan lainnya. Masih banyak. Tidak ada kata berhenti untuk berjuang selama kita masih ada hayat di kandungan. Masih ada nyawa. Masih bisa bernafas. Tidak ada kata berhenti. Sekarang adalah waktunya untuk bercapek-capek. Kalau seandainya semua capek, maka carilah pekerjaan yang meletihkan dan mencampakkan jiwa yang bisa membuahkan pahala. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ini kiranya yang bisa kita pelajari, yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini berkaitan bagaimana kita bisa menjadi seorang hamba yang semakin beriman setelah beribadah di bulan Ramadan. Ingat, tujuan Allah Ta'ala mensyariatkan ibadah puasa adalah la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, untuk bertakwa, agar kalian bertakwa. Bertakwa sebagaimana yang disebutkan tadi. Orang-orang bertakwa dia akan menjalankan perintah Allah dengan sebaik-baiknya atas dasar petunjuk dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala atas dasar petunjuk. Dalam menjalankan kebaikan dia ikhlas, mutaba'ah. Nah, ini semua adalah bagian daripada takwa. Harus terlihat buah daripada ibadah Ramadan yang kita kerjakan. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ini kiranya bisa saya sampaikan. Yang berikutnya adalah sesi tanya jawab. Jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan, maka dipersilahkan. Apa yang disampaikan itu adalah yang sering kali dirasakan oleh kebanyakan manusia. Kalau seandainya tadi dikatakan bahwa ibadah yang dilakukan tidaklah dirasakan letihnya, maka alhamdulillah. Dalam arti dia sudah merasakan nikmatnya di balik ibadah tersebut. Tapi ketika sudah mendapatkan ujian, baru kerasa. Nah, ini bagian daripada lika-liku kehidupan. Yang terkadang itu dituntut darinya kesabaran. Maka tidak ada nasihat yang lebih tepat dari permasalahan yang disampaikan
segala lika-liku kehidupan yang ditemukan kecuali bersabar. Karena sabar itulah yang merupakan jalan hidupnya orang-orang yang beriman, bahkan dari generasi-generasi silam, dari para nabi, dari para rasul, para sahabat, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in, yang permasalahan yang mereka hadapi dalam menjalani kehidupan ini jauh lebih berat, sulit dibandingkan apa yang kita temukan saat ini dalam rangka berusaha untuk istiqamah dalam menjalani ibadah. Nabi-nabi terdahulu ada yang digergaji, ada yang dipotong, ada yang dimasak hidup-hidup. Kemudian apa yang dirasakan oleh para sahabat pun begitu berat. Yang dirasakan oleh Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah begitu berat. Dan dirasakan oleh para pejuang-pejuang Islam kala itu, sampai kita bisa kajian saat ini dengan nyaman, dengan menggunakan teknologi yang ada, bisa merasakan, mendapatkan. Itu semua dibaliknya adalah banyaknya perjuangan-perjuangan orang-orang yang mempertahankan Islam. Di balik itu banyak sekali ujian-ujiannya. Maka yang mereka lakukan adalah bersabar. Yang mereka nantikan adalah janji Allah Subhanahu wa taala. Saat ini mungkin saya harus mempertahankan diri untuk bisa menahan dari emosi yang dilarang dalam agama. Tapi saya berharap darinya adalah pahala. Maka bersabarlah. Ya, maka bersabarlah. Tidak ada kata lain kecuali bersabar. Dan yakin di balik kesabaran tersebut ada pahala yang Allah Ta'ala janjikan. Pahalanya apa? Tanpa batas. Innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab. Mungkin bisa jadi, dan ini salah satu yang membuat kita bertahan dan lebih bersabar. Ya, di balik ujian yang kita dapatkan adalah, yakini hal ini baik-baik, bahwa ketika kok banyak sekali ujian yang saya dapatkan, mungkin Allah Ta'ala ingin memberikan pahala kepada kita yang banyak, yang tidak bisa kita dapatkan dari ibadah-ibadah lain. Yang itu membuat kita bertahan. Dapat ujian ini, dapat ujian itu, tidak sebagaimana yang didapatkan oleh orang lain. Kok begitu berat, membuat kita capek hati, lelah hati, badan juga capek. Maka pada saat itu ingat baik-baik, Allah Ta'ala menginginkan kebaikan kepada kita. Allah Ta'ala mungkin ingin memberikan pahala kepada kita yang banyak, yang mungkin tidak bisa kita dapatkan dari ibadah-ibadah lainnya. Mudah-mudahan dengan itu kita semakin bertahan di balik segala ujian yang ada, secapek apapun dan seletih apapun itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, silakan yang lainnya. Wa jazakallahu khairan. Baik. Jadi begini, pada dasarnya tidak seorang pun yang bisa memastikan bahwa amalnya diterima. Tidak bisa. 100% tidak bisa. Yang ada adalah kita hanya berusaha untuk menjalankan sebab-sebab. Menjalankan sebab-sebab agar amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah tugas kita. Yang pertama, ibadahnya harus ikhlas, karena ikhlas adalah syarat diterimanya amal. Yang kedua, ibadahnya harus mutaba'ah, yaitu sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW. Sisanya berharap dan terus berdoa. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Ya Allah, terimalah amalan kami, sesungguhnya Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Nah, itulah bentuk usaha kita. Yang kita lakukan adalah sebab-sebab agar amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada satupun yang bisa memastikan bahwa ibadah kita diterima. Seperti yang dikatakan oleh para ulama terdahulu, bahwa kalau seandainya mereka yakin dan tahu bahwasanya satu sujud mereka diterima oleh Allah Ta'ala, itu lebih mereka sukai daripada dunia dan seisinya. Atau bahkan ada yang mengatakan bahwa kalau seandainya mereka tahu, ada yang tahu, satu sujud mereka diterima oleh Allah Ta'ala, maka dia berharap untuk diwafatkan. Kenapa? Innama yataqabbalullah minal muttaqin. Karena sesungguhnya Allah Ta'ala hanya mau menerima amal ibadah dari orang-orang yang bertakwa. Dan tidak ada balasan bagi orang-orang yang bertakwa dengan sebenar-benarnya takwa melainkan surga. Itu yang harus kita pahami baik-baik. Bahwa tidak bisa kita pastikan. Tugas kita hanya melakukan sebab-sebab. Nah, di antara sebab-sebab yang dengannya kita sangat berharap diterima amal ibadah adalah dengan kontinunya amal ibadah, dengan diberikannya taufik dalam menjalankan
ibadah terus menerus. Seperti yang dikatakan oleh para ulama. Di antaranya Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala mengatakan, anna mu'awadatu siyam ba'da siyami Ramadan alamah ala qabuli sawmi Ramadan fa inna Allah idza taqabbala amala 'abdin waffaqahu li 'amalin salihin ba'dah. Seseorang yang terbiasa melakukan ibadah puasa setelah puasa Ramadan, itu tanda bahwa puasa Ramadannya diterima oleh Allah Ta'ala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika menerima amalan seorang hamba, Allah Ta'ala akan memberikan taufik kepadanya untuk melakukan amalan saleh setelahnya. Nah, ini bagian daripada apa? Usaha. Usaha kita, mudah-mudahan amalan kita sebelumnya diterima. Namun apakah pasti 100%? Kita tidak tahu. Karena bisakah kita memastikan itu adalah amalan yang ikhlas 100%? Belum tentu. Apakah itu sudah sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kita berusaha. Nah, sehingga maka jawabannya ini adalah bagian daripada usaha. Bagian daripada usaha. Sebagaimana yang ditunjukkan dalam hadis-hadis tentang keikhlasan. Orang yang ikhlas baru bisa diterima. Tapi apakah kita bisa memastikan diri kita bahwa ibadah tadi ikhlas? Kita tidak tahu. Kita tidak tahu. Maka dari itu di antara sifat ibadahnya orang beriman adalah qulubuhum wajilah. Hati mereka senantiasa khawatir. Khawatir amal ibadah mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu rukun ibadah itu ada 3, Ibu-ibu sekalian. Yang pertama cinta, yang kedua takut, yang ketiga harap. Ini rukun ibadah. Rukun ibadah yang harus ada dalam diri kita ketika kita hendak ibadah. Yang pertama cinta. Cinta inilah yang akan mendorong kita untuk melakukan ibadah. Cinta dengan ibadah yang kita kerjakan. Kenapa? Karena ada keutamaan yang ada di dalamnya. Ya. Cinta kepada Allah akhirnya kita kerjakan. Kemudian yang kedua, berharap agar amal ibadah kita diterima. Agar taubat kita diterima. Sehingga ini yang membuat hamba tidak pernah berputus asa. Terus ada rasa harap dalam diri. Kemudian yang ketiga, takut. Ada rasa takut. Takut apa? Takut dapat hukuman, dapat azab, takut amal ibadah tidak diterima. Ini yang akan membuatnya apa? Ibadah selanjutnya. Jangan-jangan tadi tidak diterima. Nanti apa? Ya udah, kalau gitu ibadah lagi. Terus. Nah, ketiga hal ini harus ada dalam diri seorang hamba agar terjadi keseimbangan dalam menjalankan ibadah. Dalam menjalankan ibadah. Maka tadi sama halnya tanda diterimanya amal adalah continue dalam beramal, bukan berarti untuk memastikan 100%, akan tapi untuk sebagai sebab seorang hamba agar amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun keputusan di tangan Allah. Tugas kita berusaha. Wallahu a'lam bishawab. Nah, silakan yang lainnya. Ayat keletihan. Dalam surat dalam surat Al-Balad ayat keempat. Surat Al-Balad ayat keempat. Kemudian dalam surat Al-Insyiqaq ayat ke-6 Allah Ta'ala berfirman, ya ayuhal insan innaka kadihun ila rabbika kadhan famulakih. Wahai manusia, sungguhnya kalian benar-benar capek menuju Allah sampai kalian bertemu dengannya. Nah, ini berbicara tentang ini surat Al-Balad ayat keempat ini laqad khalaqnal insana fi kabad. Surat Al-Insyiqaq ayat ke-6 tadi, dan juga terakhir surat An-Nisa ayat 104. Ini perbandingan antara orang beriman dengan orang-orang kafir, sama-sama capek. Bedanya orang beriman mendapatkan pahala, sementara yang lainnya tidak. Wallahu a'lam. Ya, baik. Itu diperintahkan. Perasaan seperti itu diperintahkan. Sebagaimana ditunjukkan dalam sebuah hadits qudsi, ana inda dhanni 'abdi bi. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, aku sesuai dengan prasangkaan hambaku terhadapku. Kita harus berprasangka bahwa amal ibadah kita diterima dan harus yakin. Tapi harus diseimbangkan. Oleh karena itu tadi, Ibu sekalian, dalam beribadah harus ada keseimbangan antara cinta, harap, dan takut. Kalau seandainya hanya sekedar keyakinan itu saja, terima, sudah diterima. Itu dikhawatirkan akan muncul ujub. Sehingga dia
tidak lagi ada rasa takut dalam melakukan kemungkaran, dalam gampang taubat saya diterima kok. Gitu. Jadi memang harus ada keseimbangan. Harus ada keseimbangan antara harap dan takut dalam menjalani ibadah. Harap, kita berharap, betul-betul berharap. Dan kita harus yakin dalam meminta, ya Allah terimalah amal ibadahku ini. Dan ketika kita mengucapkan doa tersebut, kita diperintahkan oleh Allah, oleh Nabi SAW untuk yakin. Udu'ullah wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kalian kepada Allah dan harus yakin diijabahi doa kita. Nah, ketika kita meminta kepada Allah Ta'ala, ya Allah terima, harus yakin. Tapi rasa yakin tersebut dibarengi dengan kekhawatiran. Nah, seperti itu. Jadi ada keseimbangan. Sehingga ini yang membuat seorang hamba itu terus merendah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selalu merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh, ketika seseorang ya bekerja di sebuah perusahaannya, dia ketika mendapatkan penghasilan gaji tiap bulannya, yang mana itu sebuah kepastian. Bulan ini dapat, bulan itu dapat, bulan ini dapat. Sehingga seakan-akan dia tidak lagi butuh kepada pimpinannya, tidak ada rasa tersebut. Yang mana sudah pastilah nanti juga keluar, nanti juga dapat. Tapi kalau seandainya ada mungkin ada ketidakjelasan di situ, itu yang akan membuat seseorang hari ini dapat nggak ya? Ada rasa harap sehingga dia merasa butuh kepada pimpinannya, keberadaan pimpinannya. Hari ini ada pimpinan apa tidak ya? Kalau seandainya misalkan diberikan langsung ya. Nah, itu dalam kehidupan dunia, gambaran dalam kehidupan. Maka sama halnya ketika kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau seandainya kita bisa, akhirnya tidak ada rasa ketergantungan. Tapi kalau seandainya seimbang tadi antara harap, takut, itu yang akan membuat kita senantiasa memposisikan kita fakir di hadapan Allah. Masih butuh kepada Allah. Takut tidak diterima. Tapi kita juga berharap dan harus yakin bahwa amal ibadah kita diterima. Sehingga jawaban tadi, itu diperintahkan. Tapi jangan kebablasan. Harus seimbang dengan rasa takut kalau seandainya amal ibadah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Baik, silakan. Baik, berbicara tentang amal-amal tersebut, sebagaimana yang ditanyakan, maka saya akan menjawab secara umum saja bahwa tentunya kita sebagai seorang mukmin yang diperintahkan untuk beribadah ini harus kritis. Dalam arti bagaimana? Sebagaimana kita katakan tadi bahwasanya ibadah baru bisa diterima oleh Allah Ta'ala jika memenuhi syarat. Dan di antara syaratnya adalah harus sesuai dengan tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau seandainya kita menemukan sebuah amal ibadah, contoh tadi sholat yang diberikan dihadiahkan ya kepada orang yang meninggal dunia. Sementara kita masih berada dalam keraguan, ini disyariatkan atau tidak? Ini diperbolehkan ataukah tidak? Nah, ini saya ingin mengajak bagaimana cara berpikir ketika menemukan amal-amal ibadah yang belum ditemukan landasan dan dasarnya, boleh atau tidak. Maka pada saat itu apa sikap kita? Bukan ikut mengerjakannya, bukan ikut melakukannya, tapi justru ditinggalkan. Kenapa? Karena berdasarkan dalil-dalil yang ada, baik dari Al-Quran ataupun hadis Nabi, para ulama usul fiqh menyimpulkan bahwa hukum asal dalam melakukan ibadah itu haram hukumnya. Salat, puasa, zakat, haji, hukum asalnya adalah haram kecuali, jangan dipotong ya, kecuali ada perintahnya. Kalau seandainya Ustadz saya sholat maghrib nih, namanya juga maghrib, tapi saya kerjakan 5 rakaat. Maka kembalikan kepada hukum asalnya. Haram akhi. Kenapa? Karena yang diperintahkan hanya 3. Begitu pula dengan haji. Saat haji ke Makkah itu biayanya banyak. Lah di Indonesia ini sudah banyak Ka'bah-Ka'bah kecil. Di di penampungan-penampungan yang ada. Misalkan di asrama haji. Boleh nggak saya haji di situ?
Kan haji, sama-sama haji. Kembalikan kepada asalnya. Yang diperintahkan di sana, maka hukumnya haram. Kecuali memang ada dalilnya. Maka ketika kita menemukan permasalahan-permasalahan yang sama tadi, ya, permasalahan-permasalahan yang sama tadi seperti sholat hadiah atau yang lainnya, dan kita tidak temukan landasan dalilnya, dasarnya, maka sikap kita adalah meninggalkannya. Sampai kita dengar, kita pastikan telah dijelaskan bahwa memang ada tuntunan syariatnya dari Al-Quran maupun sunnah Nabi SAW. Ustadz, saya kan ingin mendoakan kebaikan sang mayit. Maka berdoalah di setiap sujudmu. Berdoalah di waktu-waktu istijabah. Doakan kebaikan. Sampai tidak, insya Allah sampai. Berdoa kepadanya, kepada Allah Ta'ala. Untuk agar ia diampuni oleh Allah Ta'ala dosa-dosanya. Maka dari itu dalam melaksanakan sholat jenazah itu ada doa-doa di sana, ya, ada doa-doa. Dan mungkin kita bisa berdoa di sholat seusai sholat sunnah, di waktu sujud atau di waktu-waktu istijabah doa, sampai apa yang menjadi tujuan utama kita kepada sang mayit, yaitu mendoakan kebaikan. Nah, ini yang saya sampaikan. Jadi tadi ketika kita menemukan keraguan dalam melakukan sebuah ibadah, maka sebelum kita bisa memastikan bahwa ada landasan dalilnya, maka ditahan dulu. Kenapa? Karena kita jika terburu-buru melakukannya, kita khawatir melakukan sesuatu yang dilarang di dalam agama. Karena hukum asal ibadah itu haram. Apa sih faedahnya, tujuan dibalik kaidah ini? Agar itu menjadi pembatas orang-orang membuat macam-macam ibadah yang tidak sesuai dengan tuntunan agama. Akhirnya dibatasi, hati-hati, nggak sembarang ibadah. Ibadah itu haram hukum asalnya. Kecuali ada perintahnya. Kalau ada perintahnya baru dikerjakan. Sehingga orang lebih berpikir ulang. Namun kalau seandainya dibuka begitu saja hukumnya mubah, akhirnya banyak sekali aneka macam ragam ibadah yang tidak pernah dicontohkan dan tidak pernah diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bisa difahami maksud daripada jawaban yang disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh. Kadang kita berdoa kepada Allah Ta'ala sambil merenung, kemudian timbul dalam hati rasa harap akan sesuatu. Ya Allah, mudahkanlah urusan saya hari ini. Ya Allah, mudah-mudahan keluarga saya yang saat ini menuju ke sini dalam kondisi safar diberikan keselamatan dan lain-lainnya. Maka tidak masalah. Hanya saja ketika mengangkat tangan itu terdapat dalam sebuah hadis qudsi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala hayyun karimun, memiliki sifat malu yang dan sifat tersebut sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Ketika mengetahui hambanya mengangkat kedua tangannya, Allah malu untuk ayyaruddahu masifra, menolak permohonan dari permintaan doa yang dipanjatkan oleh hambanya. Namun tetap kita harus yakin bahwa setiap doa yang kita panjatkan, yakin bahwasanya doa tersebut dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam bentuk pengabulan. Bisa jadi sesuai dengan apa yang kita minta, bisa jadi dikabulkan dengan sesuatu yang lebih baik. Misal kita dipalingkan dari keburukan, dari kemudaratan, atau bisa jadi itu sebagai tabungan pahala kita. Kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan di dunia, tapi Allah jadikan itu sebagai pahala untuk sebagai pemberat timbangan bagi akhirat. Pada intinya boleh saja ya, dengan adab-adab yang seharusnya kita lakukan. Allahu a'lam bishawab. Baik, alhamdulillah kita telah usai mendengarkan kajian pada pagi hari ini atau menjelang siang. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat dan mudah-mudahan bisa kita praktikkan dan amalkan dalam kehidupan kita, dan kita senantiasa berdoa kepada Allah Ta'ala untuk senantiasa diberikan taufik dan kemudahan dalam menjalankan ibadah kepadanya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.